أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta segala nikmat kehidupan ini sehingga kita bisa terus berada di jalan dakwah jihad fisabilillah. Salawat berserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada bimbingan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut, serta kita sebagai umatnya. Ikhwan akhwat yang tangguh dan yang tahan banting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah kondisi situasi yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan juga ketakutan akibat adanya pandemi ini, kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama mencari ilmu di sini, yang semoga Allah beri kita perlindungan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Istiqomah walau di rumah. Istiqomah dari apa? Istiqomah. Sebelum itu, kita harus berhijrah untuk bisa istiqomah. Situasi pandemi ini merupakan salah satu bagian dari perputaran kehidupan. Iya, kehidupan itu berputar. Berputar ke arah yang gak bisa kita tentuin. Tapi sebaliknya, hidup itu sendiri adalah bergerak atau melakukan suatu aksi yang pergerakannya itu kita yang tentuin. Hijrah itu pindah. Hijrah itu perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu berpindah untuk menyelamatkan diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau al-muhajiru man hajaro ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh ke istiqomah, kita bahas dulu sedikit tentang hijrah. Hijrah itu bisa punya dua komponen. Yang pertama adalah move on. Iya, move on, berpindah, yang bertujuan untuk masa depan. Pertanyaannya, kapan? Kenapa kita harus hijrah? Jawabannya adalah, ya sekarang, detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, hari ini juga. Karena setiap harinya kita harus move on. Kita harus berubah, kita harus bergerak, kita harus terus menjadi lebih baik. Be better people. Nah, sebelumnya tentang hijrah dan move on udah pernah dibahas oleh salah satu kultum akhwat yang lebih terperinci ya teh. Masya Allah. Kemudian yang kedua itu adalah flashback. Mengingat atau mengenang suatu kejadian momen di masa lampau, di masa lalu yang biarlah berlalu, ya Kakak Fia. Tapi secara singkat, sebentar aja gitu.
Nah, kenapa perlu buat flashback? Jadikan flashback itu sebagai momen muhasabah diri kita pada saat masa-masa dulu gitu. Mungkin pada saat masih suka ngeband, masih suka nyanyi-nyanyi sana sini yang liriknya jauh dari syariat, atau mungkin masih suka main basket kan, atau K-popers ya teh, atau mungkin bisa jadi TikTokan ya cuma. Nah, jadikan flashback itu sebagai sarana untuk menangisi dosa masa lalu dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada hari ini, atau mungkin fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu ya. Nah, bersyukur karena udah dibimbing, karena udah didekatkan dengan orang-orang yang solih dan solihah, yang semoga kita juga bisa mendapatkan yang solih-solihah. Nah, terus kenapa gitu ya, apa hubungannya flashback, move on, hijrah sama istiqomah gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kedua hal tadi adalah salah satu kunci dari istiqomah. Kenapa salah satu? Karena istiqomah itu banyak kuncinya. Dan yang kita bahas adalah tentang ini. Pernah dengar? Hijrah itu mudah, yang sulit adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu adalah suatu pembuktian. Istiqomah itu pendirian untuk melakukan kebaikan secara kontinu, secara terus-menerus, dan tidak takut dengan konsekuensi. Bahkan, tidak akan menyesal jikalau resiko itu terjadi. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, terus kenapa sih sifat istiqomah ini menjadi sangat penting? Iya, tentu istiqomah ini sangat penting, apalagi untuk sebagian teman-teman kita yang mungkin awalnya mondok, kemudian harus dipulangkan, yang teman-teman kita yang lagi semangat-semangatnya untuk hijrah, ikut majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solihah, tapi harus diam di rumah gitu ya, dengan kondisi rumah yang mungkin nggak semua bisa kondusif. Ada juga kondisi rumah yang kurang mendukung gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu patokan untuk tetap istiqomah. Nah, istiqomah itu penting karena kita harus ingat, setan itu ada di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kita, yang terus berupaya untuk menanamkan keraguan terhadap kebenaran. Nah, contohnya keraguan terhadap kebenaran. Mungkin buat kita yang ada di pondok, yang udah Allah kasih jalan, udah Allah kasih hidayah supaya kita bisa dekat sama Al-Quran, bisa memperbaiki diri di sini. Tapi setan itu terus berupaya untuk ngasih keraguan gitu ya buat diri kita. Saat kita lagi galau misalkan, tiba-tiba kepikiran, ih kayaknya aku sendiri deh, kayaknya aku gak punya temen deh, ih kayaknya ini bukan tempat aku deh. Saat ngerasa capek, kayaknya aku tuh bukan ditakdirkan untuk menjadi penghafal deh. Nauzubillah min zalik ya. Itu adalah pekerjaannya setan gitu. Nah, contohnya lagi untuk teman-teman yang ada di rumah misalkan ya, kadang kita tuh ragu terhadap kebenaran. Ya contohnya misalkan ada keluarga kita yang bisa dibilang masih pacaran lah. Kadang kita itu kalau misalkan untuk jadi emak comblang gitu ya, kayak semangat gitu, kayak ngasih ceramah, iya sok pertahanin aja gitu ya. Tapi kalau buat nyuruh, udah kamu ikhlasin aja, putusin aja, itu tuh kayak lebih susah gitu. Untuk teman-teman kita yang mungkin masih perlu melangkah lagi lebih jauh untuk berhijrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah orang yang dijadikan oleh setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaannya itu baik, sama dengan orang yang ditipu oleh setan. Quran Surat Fatir ayat 8. Contohnya apa? Contohnya, pokoknya followers aku harus 1M. Pokoknya feeds IG aku harus lucu, harus kece badai gitu. Pokoknya aku kalau foto harus pakai barang branded. Pokoknya aku kalau post foto captionnya harus syariah gitu ya.
Nah, secara nggak langsung gitu ya, kalau itu semua terwujud, tercapai, kita tuh kan mikirnya itu adalah suatu hal yang baik. Padahal kalau kita lihat lagi, untuk apa sih? Apakah untuk jalan dakwah? Atau apakah mencari popularitas? Atau cuman ingin dipandang sama orang gitu ya? Nah, itu kadang hal yang sebenarnya mudarat, hal yang sebenarnya dosa, itu terlihat, terasa baik, terasa sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Itu siapa? Ya ulahnya setan. Karena setan itu ya gitu kerjanya, membuat terlena dengan bisikan-bisikannya. Nah, itu yang menjadi pembeda. Istiqomah adalah pembeda antara muslim sejati. Kemudian kembali ke topik yang awal. Setelah kita memutuskan untuk berhijrah, maka yang kita tuju adalah ridhonya. Kita harus terus berikhtiar, karena kita nggak tahu di ikhtiar mana yang Allah kasih keridhoan itu gitu. Pokoknya jangan takut, Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat. Beristiqomahlah, Allah mencintai hal yang kecil, namun terus-menerus dikerjakan. Sehingga orang yang istiqomah itu susah tidak membuat dia putus asa, dan senang tidak membuat dia lupa diri. Terus semangat, Allah with us. Istiqomah walau di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.